Jumpa lagi dengan saya Dokter nih. Hari ini saya akan berbagi informasi bahwa ternyata gigi yang copot pada saat kecelakaan atau pada saat trauma itu dapat ditanam kembali di dalam mulut. Gigi copot ini bisa dialami oleh siapapun pada saat olahraga atau misalnya pada saat kecelakaan. Nah, itu biasanya ada beberapa orang yang mengalami gigi copot, dan biasanya gigi copot ini paling rawan terjadi pada bagian depan. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri Anda ketika senyum atau berbicara. Efek yang lain yaitu kesulitan makan, kemudian penyebutan huruf-huruf menjadi kurang jelas. Pada saat terjadi kecelakaan, jangan panik. Jadi silahkan cari gigi yang copot tadi. Ingat, ketika ketemu jangan pegang bagian akarnya, pegang bagian mahkotanya atau bagian yang paling putih dari gigi. Jadi bagian putih itu adalah mahkota, bagian kuningnya adalah akar. Jadi yang dipegang adalah bagian putihnya atau bagian mahkotanya. Jangan sekali-kali memegang bagian akarnya. Setelah itu, jika di sekeliling terdapat air yang bersih, silahkan dicuci di air mengalir. Nah, dicucinya ini dibilas aja, jangan sampai dipegang akarnya, jangan disikat, pokoknya dibersihkan aja di bawah air yang mengalir. Setelah itu, jika pasiennya sadar, silahkan pasang kembali di dalam mulutnya, kemudian disuruh menggigit tisu atau kain supaya giginya tidak tertelan. Jika tidak bisa, silahkan simpan di bawah lidah atau di bagian pipi bawah antara gigi dengan pipi. Silahkan dijepit di situ. Nah, ini jika pasiennya sadar. Tapi jika pasiennya tidak sadar atau misalnya sadar tapi ada risiko untuk tertelan, jangan coba-coba dimasukkan di dalam mulut, karena gigi tadi yang beresiko untuk tertelan. Jika tertelan kemudian menghambat jalan pernafasan, itu akan lebih fatal akibatnya yang dapat menyebabkan kematian. Yang perlu diingat adalah gigi tersebut tadi harus tetap dalam keadaan basah. Jadi jangan disimpan di dalam saku atau di lipatan kain, nggak boleh. Jadi harus diupayakan agar tetap basah dan tidak kering. Gigi itu dapat kuat di dalam tulang rahang, tidak goyang-goyang karena selain diikat oleh gusi, nah di antara tulang dengan gigi itu ada serabut-serabut yang mengikat antara gigi dengan tulang. Nah, ketika serabut-serabut pengikat tersebut rusak, maka gigi akan menjadi goyang. Pada saat misalnya mencabut gigi atau gigi copot, serabut-serabut tersebut ada yang tertinggal di dalam rahang, ada juga yang ikut sebagian pada gigi yang copot atau pada gigi yang tercabut yang menempel pada bagian akar gigi ini. Nah, kenapa gigi harus tetap basah? Karena serabut-serabut tadi yang menempel pada akar itu jika kering akan mati. Serabut-serabut tersebut adalah sel-sel yang harus dijaga kelangsungan hidupnya sehingga nanti pada saat pemasangan dapat bersambungan kembali dengan tulang di dalam mulut. Jika pasien dalam kondisi tidak sadar atau misalnya ada kekhawatiran ketika dimasukkan kembali di dalam mulut, gigi tersebut akan tertelan, maka jangan coba-coba masukkan di dalam mulut. Caranya untuk menjaga agar tetap basah, silahkan rendam pada larutan susu, bisa juga pada air kelapa atau pada cairan lensa kontak, bisa juga pada larutan salin. Namun larutan salin ini biasanya hanya terdapat pada puskesmas atau fasilitas kesehatan. Jadi yang paling gampang untuk didapat itu adalah susu dengan air kelapa. Bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa larutan susu dengan air kelapa ini jauh lebih efektif penyimpanannya dibanding disimpan di dalam mulut. Karena ketika disimpan di dalam mulut akan dipengaruhi oleh tingkat keasaman ludah, kemudian bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, oleh karena itu penelitian menyebutkan bahwa cairan susu dengan air kelapa ini lebih efektif dibanding air liur atau disimpan di dalam mulut. Namun jika tidak menemukan susu atau air kelapa, silahkan simpan di dalam mulut. Tapi saran saya, jangan terlalu lama di dalam mulut, segera cari susu atau air kelapa, kemudian langsung simpan gigi yang copot tadi di susu atau air kelapa tersebut. Jangan coba-coba menyimpan gigi pada air biasa atau air putih biasa, karena dari penelitian disebutkan bahwa air biasa itu tidak mampu
menjaga kelangsungan hidup sel-sel yang terdapat pada akar tadi. Malah bahkan dapat menyebabkan kematian-kematian pada sel-sel tadi karena bakteri-bakteri yang terkandung di dalam air biasa atau air keran. Nah, setelah itu silahkan langsung larikan pasien ke rumah sakit untuk segera dilakukan penanaman kembali, karena gigi yang terlalu lama di luar itu dapat menyebabkan tingkat keberhasilan penanaman kembali gigi ke dalam rahang itu menjadi berkurang atau bahkan gagal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa gigi yang disimpan di dalam mulut itu dapat dipengaruhi oleh tingkat keasaman air liur, kemudian bakteri-bakteri yang terdapat di dalam air liur. Nah, pada larutan susu didapatkan bahwa tingkat keasamannya netral atau pH-nya netral. Kemudian susu itu memiliki kandungan-kandungan seperti asam amino, protein yang dapat membantu kelangsungan hidup sel-sel yang menempel pada akar tadi. Kemudian susu juga memiliki kandungan bakteri yang kurang karena pada saat proses produksi itu terjadi pengurangan bakteri. Kemudian air kelapa kenapa sangat baik, bahkan penelitian mengatakan bahwa di antara semua larutan susu, kemudian lensa kontak, air kelapa yang paling bagus itu adalah air kelapa. Kenapa? Karena air kelapa itu diteliti bahwa dia sesuai dengan cairan tubuh, makanya gampang diterima oleh tubuh. Selain itu, air kelapa ini memiliki kandungan-kandungan juga seperti mineral-mineral, protein yang dapat membantu kelangsungan hidup dari sel-sel yang menempel pada permukaan akar gigi yang copot tadi. Gigi yang copot itu harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanaman kembali. Jangan biarkan gigi berada di luar mulut di dalam larutan terlalu lama melebihi 60 menit. Bahkan penelitian mengatakan bahwa periode yang paling baik atau yang tingkat keberhasilan yang paling tinggi itu ketika penanaman kembali dilakukan 15-20 menit setelah gigi yang copot. Meskipun penelitian mengatakan bahwa gigi dapat bertahan di dalam susu maupun air kelapa itu selama kurang lebih 6 jam. Gigi copot yang dapat dilakukan penanaman kembali adalah gigi yang copot secara utuh, jadi tidak karies, tidak ada lubang, kemudian tidak patah. Nah, itu dapat dilakukan penanaman kembali. Faktor penentu keberhasilan penanaman gigi kembali itu ada 4 faktor. Yang pertama, kondisi gigi yang copot tadi. Dipastikan gigi yang copot tadi utuh, tidak ada karies, tidak ada lubang, kemudian tidak patah. Nah, faktor yang kedua adalah kondisi bekas gigi yang copot tadi yang di dalam rahang itu utuh dan masih bagus. Kemudian yang ketiga adalah waktu gigi berada di luar mulut itu sebaiknya kurang dari 60 menit dan kemudian dilakukan penanaman segera kurang lebih 15-20 menit setelah gigi copot. Nah, yang keempat adalah faktor bagaimana perlakuan terhadap gigi yang copot tadi. Jadi bagaimana perlakuan pasien saat terjadi gigi copot, tidak boleh dipegang akarnya, kemudian pada saat dibersihkan jangan disikat, kemudian disimpan di larutan susu, air kelapa, atau di dalam mulut. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya ya. Salam gigi sehat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.